Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Tolong di komen sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat untuk bikin konten. Mohon maaf banget kalau misalkan aku menyapa kalian dalam waktu yang cukup lama, 1 minggu sekali, karena aku benar-benar kayak full banget dengan kegiatan, dan ditambah juga banyak banget urusan yang harus aku selesaikan gitu. Jadi kayaknya sih ya, aku tetap berada di 1 minggu sekali gitu. Tapi kalau misalkan aku ada waktu, aku bakalan bikin video ini tuh lebih dari 1 kali seminggu gitu. Tapi please banget jangan tinggalin aku. Aku nggak punya teman lagi untuk cerita. Pokoknya terima kasih kalian sudah setia mendengarkan cerita aku. Sebelum aku keluar, aku rencananya mau ke pasar malam karena mau ketemuan sama siapa ya. Pokoknya nanti aku bakal ceritain kalian ketemu sama siapa. Dia termasuk followers aku juga sebenarnya. Cuman kita tuh kayak udah lama ngobrol gitu. Terus dia pengen ketemu sama aku. Jadi ya udah nanti kurang lebih jam 9-an nanti kita ketemu di pasar malam. Jadi aku bisa bikin konten dulu deh. Ini aku bikin kontennya jam 7 di dalam kamar. Oke, mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Saat itu aku berada di dalam rumah, di dalam kamar, tepatnya kamar kosan aku. Aku kan awalnya panik dong, panik karena si Kevin ini aku nggak tahu nih kontak keluarganya seperti apa. Aku juga belum terlalu kenal banget dengan keluarganya gitu kan. Aku baru tahu Bang Rifki doang, dan istrinya juga kan udah jarang komunikasi dengan aku. Aku juga nggak punya teleponnya dia. Akhirnya satu hari aku tuh ngejagain si Kevin ini, walaupun pada saat itu aku sibuk dengan pekerjaan aku. Aku masih banyak kerjaan. Hari itu juga aku menyelesaikan banyak tugas. Si Kevin aku urusin juga, aku mandiin, aku beresin luka-luka yang ada di kaki, di tangannya. Pokoknya dia tuh kayak jatuh, keseret di motor. Itu tuh jatuh sendiri, nggak ketabrak sama apa-apa gitu. Mungkin karena oleng atau gimana gitu kan. Aku ya nggak apa-apa sih, aku jadi punya teman kan di kosan gitu. Jadi aku ngurusin dia 1 harian sampai 2 hari deh, sampai 2 hari. Pada saat itu aku nanya sama dia, Kevin, aku mau nanya, boleh nggak aku ngasih tahu sama keluarga kamu biar nanti keluarga kamu tuh bisa jenguk kamu ke sini. Si Kevinnya diam, dia nggak banyak ngomong. Terus tiba-tiba dia ngeluarin air mata. Dan siapa dong, aku kan orangnya nggak bisa, maksudnya kayak aduh, aku nggak bisa ngelihat orang-orang sedih gitu. Apalagi dia tuh cakep gitu ya, si ganteng ini kenapa nangis nih gitu, apa ada yang salah dengan ucapan aku. Terus dia nggak ngomong, dia nggak jawab. Terus aku bilang, Kevin, kamu kenapa? Sorry aku bikin kamu nangis, bikin kamu sedih. Kamu mau makan nggak? Kamu mau apa? Terus dia tetap diem. Dia cuman melihat dengan mata kosong, kayak gimana sih pandangannya tuh, pandangan kosong gitu loh. Dia ngelihat aku, dia ngelihat ke arah atas. Pokoknya dia mikir kayak gue masih ada kak dek. Ya lo masih ada kan, lo masih ada di sini sama gue. Gue lagi di mana dek? Kamu ada di kamar aku, Kevin. Jangan tinggalin aku, dek. Please jangan tinggalin aku. Tiba-tiba dia menggenggam tangan aku. Dia nggak pakai gua lagi, pakai aku sekarang. Aku nggak mau ditinggal sendirian. Tangannya dia tuh mengerat tangan aku tuh lebih kencang, kayak benar-benar ketakutan. Ngerti gak sih, kayak orang ketakutan. Enggak, aku gak ninggalin kamu. Aku bakalan ada di sini kok. Kamu tetap ada di sini. Jangan tinggalin aku deh. Aku takut sendirian. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi.
Tapi lo kenapa, Pin? Aku sendirian. Aku gak punya siapa-siapa, deh. Kevin, kamu ada masalah apa sebenarnya? Apa yang membuat kamu seperti ini? Pasti kamu memikirkan sesuatu sehingga kamu bisa jatuh dari motor kan kemarin. Semua ninggalin aku. Semua gak peduli sama aku. Semua benci dengan aku. Aku bandel, deh. Aku susah diatur. Aku gak layak untuk dicintai. Semua ninggalin aku. Kevin, adek, please jangan tinggalin aku ya. Cuman kamu yang aku punya sekarang. Teman-teman aku udah pada ngejauh. Pacar aku juga udah pada pergi. Mereka semua pengkhianat. Aku gak percaya lagi sama mereka. Adek, jangan tinggalin aku ya. Ucapan itu berkali-kali dia ulangi, sampai pada akhirnya aku juga menitikan air mata. Tuh kan aku sedih. Aku gak bakalan ninggalin kamu. Yang pertama kali yang tahu kamu sakit itu aku kan. Aku mau menghubungi keluarga kamu, aku gak tahu kontaknya seperti apa. Mbak Rifki juga gak pernah respon aku lagi. Please jangan kasih tahu Mbak Rifki. Dia gak perlu tahu tentang aku seperti apa sekarang, karena dia juga udah bukan keluarga aku lagi. Kakakku udah pergi, Mbak Rifki juga udah pergi. Mereka semua gak sayang sama aku. Kevin, aku gak punya siapa-siapa lagi. Mereka semua jahat sama aku. Aku gak bisa diatur. Aku sendirian. Kevin, ada aku di sini. Aku baru kenal sama kamu, tapi aku sayang sama kamu, Kevin. Aku bakalan jagain kamu. Kamu masih terlalu muda. Kamu bakalan aman sama aku. Janji, jangan tinggalin aku. Iya, aku masih mau kerja, deh. Aku masih mau kerja, aku pengen nabung, aku pengen beli sesuatu yang aku inginkan. Iya, kamu bisa ngelakuin itu semua. Aku bakalan berubah kok, deh. Aku bakalan berubah, aku gak nakal lagi. Iya, aku percaya kamu bisa kok. Siapapun itu punya kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Aku juga bukan orang baik. Tapi please jangan tinggalin aku ya, deh. Iya, aku takut sendirian. Nah, kamu istirahat ya. Kamu istirahat. Kamu tenangin diri kamu. Besok pagi kita sarapan. Besok aku masakin kamu sarapan terenak buat kamu. Nanti sebelum aku kerja, aku bakalan siapin kamu sarapan. Kamu tidak usah kerja dulu ya. Kamu tetap tidur di sini aja, istirahat di sini. Aku nggak ngerepotin kamu kan, dek? Enggak, kamu nggak ngerepotin aku. Justru aku senang ada temennya sekarang. Makasih ya, dek. Sama-sama. Sebentar ya. Kamu mau diganti dulu pakaiannya? Sebentar ya, aku ambilin pakaian aku dulu. Aku ganti pakaiannya dia. Dan aku tuh, ya udah. Dia awalnya malu-malu. Kata dia, "Adek, tapi aku malu." Buat apa kamu malu? Ini pakaian kamu udah kotor, kena darah, kena kena jalanan tadi, kotor, debu. Kamu ganti pakaian dulu, nanti aku bersihin dulu bagian badan kamu biar nanti kamu agak segar dikit. Akhirnya
Aku nggak bisa bawa dia ke kamar mandi, takut licin, takut dia jatuh. Aku suruh dia tetap tidur di tempat tidur. Aku bawa lap basah. Terus aku ngejaga istri kayak gitulah pokoknya. Maksudnya aku kan istrinya gitu kan. Jadi aku tuh kayak ngeraga suami aku kayak gitu. Terus aku bener-bener kayak ngerawat dia sampai dia bener-bener sembuh. Terus gak lama kemudian tuh pas di 2 hari dia masih di tempat aku, dia tuh udah mulai bisa jalan, bisa beraktivitas. Terus tiba-tiba dia pas aku pulang kerja, dia bilang, "Deh, aku mau pulang ke kosan, aku mau kerja lagi besok." Karena aku khawatir sama dia, aku takut dia kenapa lagi, takutnya dia salah pergaulan lagi, nanti dia bakalan main lagi malam-malam keluar. Akhirnya aku minta dia untuk pindah kosan ke tempat aku ini. Jadi emang nggak satu kosan, maksudnya kayak di kamar yang sebelah itu masih kosong. Jadi aku pengen kamu pindah ke sini aja, nanti aku bantuin, biar kamu bisa kepantau, biar kamu bisa bareng sama aku terus. Aku bilang kayak gitu kan. Karena aku pikir kenapa? Karena kalau misalkan ada dia, ya otomatis dia nggak ngerasa sendiri, dia nggak ngerasa kesepian. Terus aku juga ada temennya kayak gitu. Terus kata dia, "Emang boleh aku pindah ke sini?" "Iya, tapi kamu nanti di kamar sebelah ya. Jadi kita tetap berbeda kamar," gitu. Kata dia, "Iya udah nggak apa-apa, nanti bilangin ya." Udah, akhirnya aku bilang. Terus kita mengurus semua kepindahannya dia, dan itu dibantu sama Mas Galuh. Jadi itu singkat ceritanya, pas di hari dia mau pindah itu tuh di hari, kalau nggak salah di hari Jumat sore habis pulang kerja, dia nyamperin, "Ada gimana? Aku udah beres-beres," kata gitu. Aku mau pindah hari ini juga, karena aku udah bilang sama pemilik kosan aku untuk pindah hari ini, dan barang-barang aku udah aku beresin." "Kamu beneran mau pindah?" "Iya dong, bener, aku mau pindah, nanti biar bareng sama kamu terus." Terus akhirnya kataku, "Ya udah, ntar aku telepon Mas Galuh aja ya, aku minta tolong Mas Galuh untuk pindahan." Kata dia, "Oh ya udah, boleh." Akhirnya Mas Galuh pada saat itu nggak jemput aku, jadi dia ngejemputnya itu ke rumahnya si Kevin. Jadi aku bareng sama Kevin pakai motor pulang bareng sama dia ke kosannya dia. Terus aku bilang, "Mas, ini alamatnya, nanti Mas kesini ya," gitu. Terus Mas Galuh itu nyamperin kita, dan barang-barang itu kita masukin ke mobilnya Mas Galuh. Saat itu aku sama Mas Galuh tuh kayak gimana ya, kayak jadi orang asing gitu, ngerti gak sih? Kayak dia kan udah mulai sibuk dengan aktivitasnya dia, terus juga dia kayak mengelola bisnisnya dia juga kan. Terus kayaknya dia udah nggak fokus lagi ngojek gitu. Jadi tuh kayak dia sebenarnya tuh mau nggak gitu loh, untuk antar jemput aku. Kadang aku juga suka ngelihat mukanya dia tuh kadang muka-muka terpaksa gitu, tapi karena pas aku selalu happy bawaannya, dia tuh ya udah jadi ke bawah happy juga gitu. Tapi sebenarnya aku ngelihat dia tuh kayaknya nggak begitu nyaman ketika antar jemput aku sekarang gitu. Terus tapi kita nggak ngebahas Mas Galuh dulu, karena aku mau fokus ke Kevin dulu. Oke, sampailah di rumahnya Kevin. Barang-barang udah dimasukin, kita langsung pindah. Mas Galuh pada saat itu cuman bilang, "Emangnya kamar yang di samping kamu kosong, Dek?" "Iya, kosong Mas, itu udah lama kosong, dan kebetulan juga si Kevin mau pindah, ya udah biar sekalian nanti kan kalau mau pulang pergi aku bisa sama dia." Mas Galuh diem, kata dia, berangkat pulang kerja maksudnya, Dek?" "Iya, kan Mas kadang suka nggak bisa antar jemput aku, jadi biar aku bareng sama Kevin aja, nggak apa-apa kan?" "Oh ya udah, nggak apa-apa." Nah, mulai dari situ aku sama Mas Galuh itu tuh agak renggang. Kenapa? Karena aku bareng sama si Kevin terus kan, berangkat bareng Kevin, pulang juga bareng Kevin gitu kan. Jadi itu hari-hari aku sama Kevin terus. Jadinya aku kan baper dong. Aku kan ya perempuan centil kayak gini kan, emang suka baperan kan dengan cowok, apalagi cowoknya itu masih muda dari aku gitu. Saat itu kan aku umurnya ya maksudnya lebih tua berapa tahun gitulah dari si Kevin gitu. Kalau Kevin kan berondong-berondong manis gitu kan. Jadi aku tergoda lah dengan si Kevin ini, lupa diri jadinya.
Nah, jadi aku selalu ngasih perhatian dia, si Kevin ini. Aku selalu ngejaga tuh selalu ikut sama dia gitu, kemana dia pergi aku ikut. Dan kadang dia juga suka nyamperin aku ke kosan untuk ngajak kayak, "Ade, ayo ikut sama aku," gitu. Jadi dia kayak udah terbiasa dengan bareng sama aku terus. Akhirnya apa-apa tuh sama aku kayak gitu kan. Terus gak lama kemudian nih, kan kosan aku itu ada kan cowok-cowok juga kan di samping-samping itu. Sebenarnya pada aku kenal mereka tuh ya, mereka udah punya cewek semua kan. Adalah satu cowok yang seneng sama Kevin. Aku tuh kan udah tahu radar aku kayak gimana ya. Nah, ini cowok ini centil juga gitu loh. Maksudnya kayak aku sebenarnya nggak gimana gitu. Maksudnya aku teman-teman aja sih gitu semuanya. Cuman ini cowok centil banget. Tiba-tiba tuh ngasih makanan sama Kevin. Tapi lewat aku. Kata dia, "Dek, lu kan temenan sama Kevin. Ini gue tadi beli makanan ini kelebihan, kasih sama Kevin ya." Aku mikir kayak, nih orang ngapain nih ngasih makan sama Kevin. Ketemu juga belum, terus ngobrol juga belum pernah, kenalan juga belum gitu. Tiba-tiba pengen ngasih makanan ke Kevin. Saat itu ya udahlah tuh kan, aku mikir kayak, ngapain aku kasih ke Kevin. Kevin juga nggak kenal kok sama dia gitu kan. Akhirnya aku makan tuh makanan dia. Lagian juga dia kan teman baik aku. Maksudnya si cowok yang ini nih yang suka sama Kevin ini, dia kan temen aku juga gitu kan. Ya udah, akhirnya makanan itu aku makan. Kataku, ya udahlah sama aja kan, Kevin sama aku sama aja gitu kan. Terus sebelum dia mendapatkan Kevin, dia harus merebut hati aku dulu gitu loh. Gimana caranya agar aku bisa memberikan si Kevin buat dia gitu kan. Tiba-tiba pintu kamar aku itu digedor tuh, tek 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 gitu kan. Ade lagi ngapain? Kevin, kamu habis dari mana? Habis dari bawah. Bawa ini dong. Itu apa? Makanan. Banyak banget. Ya nggak apa-apa, nanti kita makan bareng ini. Kamu makan apa itu, Dek? Ini aku lagi makan. Kamu mau nggak cobain? Apa itu? Tapi aku juga ada makanan ini. Nanti aja, itu taruh dulu aja. Ini makanan dari aku, dimakan dulu. Ya udah tuh kan. Akhirnya makanan dari si teman aku tadi aku simpan di kulkas. Padahal itu buat si Kevin. Tapi kan aku udah nawarin, jadi aku nggak salah dong, ya nggak sih? Tapi aku nggak bilang, karena aku ya jaga-jaga aja gitu loh. Maksudnya aku makan duluan, takut kenapa-kenapa si Kevin gitu kan. Si Kevin ini harus aku jaga dong gitu. Berlian aku ini. Masuklah dia, terus kita ngobrol-ngobrol, terus dia bilang makasih mulu sama aku, kayak, "Ade, makasih banyak ya, kamu udah ngerawat aku, kamu udah baik sama aku. Terus sorry ya sekarang aku panggil aku gitu, nggak panggil gua lu lagi gitu, karena aku ngerasa kayak nyaman aja gitu cerita sama kamu, Dek." Oh my god, si cowok ini jadi tiba-tiba soft spoken banget sama aku gitu kan. Nggak Mas Galuh, ternyata si Kevin ini yang awalnya brutal banget sama aku, apa lo kayak gitu kan awalnya, tapi sekarang jadi kayak soft banget sama aku gitu. Terus dia selalu ingat sama aku, mau kemana-mana dia tuh selalu bilang kayak, "Deh, nanti kamu mau nitip apa?" kayak gitu. Dia suka nawarin aku terus. Jadi ya aku sayang dong sama dia. Terus aku bilang sama dia, "Iya, sama-sama, aku juga udah sayang banget sama kamu," kataku gitu. Dia nggak geli tahu dibilang kayak gitu. Dia bilang kayak, "Makasih ya udah sayang sama aku, karena keluarga aku sendiri aja tuh nggak sayang sama aku." Hah? Kataku, aku jadi inget dengan yang waktu malam itu dia nangis-nangis kayak gitu kan. Kataku, "Emang kamu lagi ada masalah apa sih, Kevin? Aku boleh tahu nggak?" Terus dia awalnya nggak mau cerita kan, karena pada saat itu posisinya kita cuma berdua di kamar itu. Posisinya juga kayak udah malam, kayak waktu istirahat kan, udah seneng buat sharing gitu loh, udah waktunya buat sharing gitu kan. Terus dia bilang, "Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Dek, gitu. Tapi aku lagi capek aja. Kenapa ya aku ngerasa kayak aku dihindarin gitu. Kemarin itu kenapa aku bisa jatuh dari motor, aku habis berantem sama pacar aku. Dia ninggalin aku, dia selingkuh sama pacar barunya, dan itu teman aku sendiri. Dan sebenarnya mereka itu ternyata udah menjalin hubungan sebelum aku tahu gitu. Dan mereka ternyata udah sampai
jauh lah gitu dari pikiran aku. Makanya kemarin aku stres banget kayak gitu. Terus makanya aku ajak kamu keluar, kamu kan nggak mau. Akhirnya aku keluar sendiri, aku minum, terus di jalan aku oleng dan aku jatuh kayak gitu. Itu aja sih. Tapi kenapa kamu bilang keluarga kamu juga ninggalin kamu? Kalau itu sih panjang banget ceritanya deh, nanti aku bakal cerita sama kamu ya. Udah, kita makan dulu yuk. Dia mengalihkan pembicaraan tentang keluarganya, dan aku juga nggak mau tahu terlalu banyak tentang keluarganya dia, karena mungkin dia belum nyaman untuk cerita. Jadi udah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol sambil makan. Tiba-tiba nih si cowok centil tadi, saingan aku ini, tiba-tiba dari jendela ngetok-ketok, adik gitu kan. Apa? Aku dari dalam sama Kevin. Yang tadi makan udah dikasih sama Kevin. Apa sih? Kata gue gitu kan. Udah dikasih belum? Dia ganteng tau, cakep tau dia tuh, cuman agak letoy sama kayak aku gitu kan. Kataku, apa sih? Udah bilang sendiri aja sama Kevin, kata gue gitu kan. Kenapa sih dek? Kenapa? Itu tadi makanan tadi itu sebenarnya buat kamu, katanya sudah dikasih buat kamu. Terus dia malu-malu, so cantik banget emang. Dia malu-malu, coba dia di jendela, terus kayak kabur. Kataku, tuh orangnya yang mau ngasih kamu tadi makanan. Terus dia kabur kayak pura-pura, so cantik banget ya, gitu, gemes banget. Terus dia kabur. Kata dia, ya mana orangnya? Itu tadi, ada tadi di jendela, kata gitu. Oh ya udah, ntar deh aku coba makan. Tapi aku udah makan duluan. Gak apa-apa, kalau kamu mau gak apa-apa, dimakan aja gitu. Si Kevin nyuruh aku untuk makan. Ya udah, ya mau gimana, orang Kevin nyuruh kok, bukan aku yang mau sendiri. Itu kan. Udahlah tuh kan, kita udah sharing-sharing pada malam itu. Akhirnya kita capek, dan pada saat itu dia tidur di tempat aku. Kata dia, aku tidur di sini aja ya. Tadi di kamar aku belum rapi gitu, masih berantakan. Aku pengen tidur di sini aja. Tidurlah dia di tempat tidur aku. Aduh, ini godaan lagi. Kenapa dia harus ada di sini? Kalau dia ada di sini kan aku jadi tergoda. Kalian tahu sendiri kan, dia itu aduh cakep banget, masya Allah, cakep banget. Dia mah hampir sama kayak, aduh, Bang Rifki nih cakep nih ya, kan punya istri cantik nih. Adiknya istrinya Bang Rifki nih, si Kevin ini, aduh. Udah deh, aku nggak bisa berkata apa-apa. Pokoknya 11-12 dengan Kak Aji. Postur tubuhnya juga sama, bau badannya juga sama, kayak baunya itu tuh kayak nyenengin gitu loh, happy gitu baunya itu tuh. Terus dia kan juga suka ngerokok gitu kan. Terus ya cowok laki banget gitu lah ibaratnya. Kalau aku lihat dia kalau ngerokok, apalagi kalau aku ngebayangin dia ngerokok tuh sambil main sama aku tuh, kayaknya oh my god, pikiran liar aku tuh udah kesana-sana tahu. Stop, kalian gak boleh marah sama aku, gak boleh marah sama aku. Udah ya, aku mau ke pasar malam dulu, nanti aku bakal lanjutin lagi. Bye bye. Jangan marah sama aku.